Mari kita baca sama-sama, jangan saling mendahului Bapak Ibu. Inilah Injil Kristus, kita baca 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perikop Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Inilah Injil Kristus. Dikatakan kita berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, boleh ditolong PowerPoint-nya. Hari ini kita masuk dalam minggu Advent yang keempat ya Bapak Ibu. Kita memasuki minggu Advent yang keempat, artinya sebentar lagi Natal sudah dekat. Ya, ini adalah perundangan Advent dan kita sudah tahu bahwa Advent adalah masa menanti. Tadi kita membaca kitab Lukas pasalnya yang ke-1 dan mengisahkan tentang dua wanita. Yang pertama adalah namanya Maria dan yang kedua adalah Elisabet. Saya percaya ini adalah kisah yang Bapak Ibu sangat tahu dan saya akan membagi dalam dua bagian. Dan yang pertama adalah kita akan membahas tentang Maria dan kemudian kita akan membahas tentang Elisabet. Bapak Ibu siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Amin. Anak-anak sekolah minggu siap? Ya, saya tahu anak-anak sekolah minggu juga bergabung bersama-sama dengan kita. Saya katakan untuk anak-anak, ini bukan firman untuk orang dewasa, ini juga untuk kalian. Ya, untuk menumbuhkan iman percaya kepada kalian. Karena kita lihat nanti, bahkan bayi di dalam kandungan pun bisa melonjak kegirangan karena Kristus. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu jangan katakan, saya nggak ngerti. Tuhan pasti akan membukakan pikiranmu, amin. Nah, yang pertama, saya mengingatkan lagi, minggu pertama kita sudah membahas tentang sudah tapi belum. Apa itu sudah tapi belum? Sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi sepenuhnya. Apa yang sudah, waktu itu kita membahas minggu pertama tunas Daud bahwa Kristus sudah lahir, sudah menjalankan semua rancangan keselamatan, dia sudah lahir, dia sudah hidup, menjalankan setiap hukum Taurat dengan sempurna, dia sudah mati dan dia sudah naik ke sorga. Tetapi sekarang pun dia sedang hadir di antara kita saat ini, saat firman diberitakan. Dia terus datang kepada kita, memberikan kita iman. Dan yang belum adalah kedatangan Tuhan nanti.
kali kedua. Oleh karena itu kita katakan kita pun sebenarnya sepanjang tahun ini adalah masa-masa Advent karena kita adalah gereja yang menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Jadi di minggu pertama saya sempat katakan bahwa Advent selalu membawa kita pada sebuah kenyataan bahwa apa? Kita menantikan Dia yang sudah datang, sedang datang, dan akan datang kembali. Kita menunggu bukan dengan janji kosong tetapi janji-janji yang sudah lama Allah berikan bahkan ketika umatnya hidup dalam situasi paling gelap sekalipun. Ya, jadi Tuhan sudah datang, Dia sudah lahir, Dia sudah naik ke surga, tetapi saat ini pun Dia sedang datang kepada kita di tengah gereja. Saat firman diberitakan, Allah sendiri bekerja di tengah-tengah kita. Dia terus datang sebagai raja di antara kita. Dan nanti ada teman-teman yang mau dibaptis. Ya, itulah cara Tuhan datang. Jadi baptisan bukanlah sesuatu yang menyeramkan, justru baptisan adalah anugerah. Ya, baptisan adalah saat Allah memberikan dirinya bagi kita untuk menyelamatkan kita menjadi manusia baru. Amin. Ya, jadi yang sudah datang, sedang datang saat ini tahun 2025, sepanjang segala zaman Tuhan terus datang. Dan sekarang kita akan menunggu kepenuhannya. Kristus benar-benar menyatakan dirinya sehingga setiap mata akan melihat dan setiap lidah akan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ya, barulah mungkin orang-orang yang di sana yang belum sempat mungkin menerima Kristus baru mereka lihat, oh ternyata benar pemberitaan tentang Kristus itu. Dan di minggu kedua kita berbicara bahwa kita bukan hanya menunggu, ya, tapi kita juga dibangunkan. Yohanes Pembaptis saat dia katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi hari-hari ini kita terus menghidupi pertobatan, metanoia, perubahan pikiran. Ya, Bapak Ibu masih ingat ya setiap khotbah yang sudah diberikan. Jadi ini alarm bagi kita karena raja yang sudah datang kelak akan datang kembali sebagai raja dan hakim. Tapi saat ini juga, saat ini, detik ini, Dia juga sedang datang untuk menganugerahkan pertobatan. Bertobat melalui firman dan juga sakramen yang mengubahkan hati dan pikiran kita, metanoia. Ya, jadi Tuhan terus datang memberikan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kita sudah tahu Yohanes Pembaptis katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus di awal pelayanannya juga mengatakan bertobatlah. Rasul Petrus juga saat pencurahan Roh Kudus juga mengatakan bertobatlah. Jadi sepanjang segala zaman pertobatan itu terus didengungkan berulang-ulang kali. Setiap minggu di dalam gereja katakan bertobatlah. Ya. Dan yang ketiga di minggu lalu mungkin saya tahu mayoritas Bapak Ibu ikutnya ibadah malam. Tapi minggu lalu kita katakan bersukacitalah. Di minggu ketiga kita katakan sukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena sukacita kita didasarkan kepada Allah. Ya, saat Rasul Paulus katakan bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Karena apa? Artinya sukacita kita diletakkan kepada sesuatu, kepada suatu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Sehingga kita akan gaudete, bersukacita. Bersukacita bertahan di tengah pergumulan, bersukacita yang berdampingan dengan air mata. Saya sudah katakan saya gak akan mengecilkan pergumulan Bapak Ibu. Saya nggak akan bilang, Bapak Ibu begitu saja mau pergumulannya. Tidak, Bapak Ibu pasti menangis di tengah pergumulan Bapak Ibu. Tapi sukacita Allah juga dicurahkan bagi kita. Jadi sukacita kita berdampingan dengan air mata kita. Artinya apa? Kristus terus berjalan bersama-sama dengan kita di tengah pergumulan kita. Amin. Dan sukacita yang didasari apa? Didasari pada janji Allah, bukan dengan pencapaian kita. Dan yang terakhir sukacita atas kecukupan karya Allah. Nah sekarang kita masuk ke minggu keempat. Minggu keempat ini adalah kalau dikatakan, kalau orang teologi biasanya langsung tahu kalau bahasa anunsiasi. Anunsiasi itu adalah pemberitahuan. Pemberitahuan tentang kelahiran. Ya, dan yang pertama kita bahas adalah Maria. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mengalami kedatangan tamu yang tidak diharapkan? Bapak Ibu udah punya rencana nih. Bapak Ibu mau kesini. Tiba-tiba datang tamu tak diundang. Gak mungkin kita usir kan? Kaget. Kita kaget, ya misalnya tahu saya tiba-tiba Bapak Ibu misalnya mau kemana, saya datang. Gak mungkin kan ibu gembala diusir, gak mungkin kan? Ibu gembala tolong ya besok deh, kan gak mungkin. Biasanya ibu gembala, itu pasti agak tertunda. Nah inilah sesuatu yang terjadi bagi Maria juga saat itu.
Dia sedang menjalankan kehidupannya sebagaimana dengan biasanya. Dia sudah merencanakan kehidupannya bahwa dia akan menikah. Ya, kehidupannya sudah teratur dengan baik. Tapi tiba-tiba datanglah malaikat untuk memberitahu bahwa kamu akan melahirkan. Ya, 6 bulan sebelumnya malaikat yang sama Gabriel habis ketemu dengan Zakaria. Di bait Allah, katakan istrimu akan mengandung. Terus Zakaria bilang, gimana bisa, kami itu udah tua. Habis itu dia dibisukan, ingat ya pasti guru-guru sekolah minggu tahu cerita ini. Dan 6 bulan kemudian Tuhan mengutus Gabriel untuk hadir di rumah Maria di Nazaret. Nazaret adalah kota yang insignifikan ya, yang tidak terkenal. Sepanjang perjanjian lama juga enggak ada peristiwa yang besar di Nazaret. Ya, jadi dikatakan bagaimana? Dikatakan salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ya, Maria ini tadi saya sudah katakan dia sudah memiliki planning di dalam kehidupannya. Terus tiba-tiba dia kedatangan tamu yang sama sekali dia tidak ekspektasikan. Ya, dia dihampiri bukan karena dia hebat. Emang di masa itu cuman beliau yang perawan? Saya tanya dulu. Coba, iya enggak? Apakah di masa itu, mungkin enggak di masa itu hanya Maria yang saat itu dalam kondisi perawan, yang lain semuanya sudah berumah tangga. Ada perawan-perawan yang lain, tetapi dikatakan apa? Salam hai engkau yang dikaruniai. Dikaruniai. Bukan karena Maria ini hebat, ya, bukan karena dia itu sudah melakukan segala sesuatu yang besar. Minggu lalu saya katakan, seringkali kita fokus kepada Yusuf dan Maria yang pacaran kudus, seakan-akan itu mempengaruhi, oke lah, saya berinkarnasi melalui keluarga ini saja. Tidak, ya. Saat itu dikatakan engkau yang dikaruniai, engkau yang mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara tentang apa? Kamu harusnya nggak dapat dan kamu harusnya nggak pantas, tetapi kamu dikasih anyway. Ya, engkau yang dikaruniai. Jadi Maria ini kaget, ya. Dia mulai merasa gelisah. Karena apa? Kekudusan Allah mulai mendekat. Ya. Dia mulai kaget. Jadi dikatakan engkau yang dikaruniai. Sehingga error kalau misalnya kita pikir kalau kita berdoa kepada Maria karena dia kasih karunianya banyak. Enggak, dia pun adalah orang yang dikaruniai. Ya, jadi full of grace ya kan, artinya full of grace, dia itu yang dikaruniai, bukan dia yang berkelimpahan kasih karunia. Kasih karunia itu hanya bisa dilakukan, diberikan oleh Allah sendiri. Ya, jadi Maria hanyalah manusia biasa yang dikaruniai. Ya, yang dikaruniai. Dan paling penting Tuhan menyertai engkau. Ya. Walaupun memang karunia yang satu ini hanya satu wanita yang pernah hamil tanpa berhubungan, ya, berhubungan darah. Dan kemudian coba kita baca sedikit supaya Bapak Ibu semakin mengerti. Ya, kok saya sudah tekan tapi enggak ini. Next dulu, plan multimedia. Oke, ya. Kita baca 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, berhenti dulu. Engkau beroleh kasih karunia. Dia bukan yang punya kasih karunia. Ya. Jadi kita tidak berdoa kepada Bunda Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya
tidak akan berkesudahan. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya itu mulutnya suka typo. Ya. Jadi malaikat ini sedang menjelaskan kasih karunia apa yang didapatkan oleh Maria, yang diberikan oleh Allah. Malaikat sedang menjelaskan kasih karunia yang diberikan kepada Maria, bahwa dia seorang perawan yang akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Nah, seorang putra ini seperti apa? Nah, ini mulai masuk doktrin. Ya, kita tahu Yesus artinya apa? Tuhan adalah keselamatan, Allah menyelamatkan, Allah YHWH ya, makanya Yesus. Juru selamat. Perhatikan tuh, ada yang saya ijoin, ada yang saya merahin. Ya, untuk anak-anak sekolah minggu juga. Ada yang saya hijaukan, ada yang saya merahkan. Saya kasih poin di situ, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Inilah kristologi. Beberapa bulan yang lalu kita sempat bahas. Kristologi apa? Ada dua natur di dalam satu pribadi Kristus. Ya, di awal, di zaman mula-mula, saya lupa itu siapa yang ngomong. Dia mengatakan begini, Yesus itu menurut versinya hanya manusia, lahir manusia, habis itu waktu dia dibaptis baru kealahannya itu masuk. Dia ajarkan begitu. Nah, karena dia harus mati, Allahnya keluar lagi. Habis itu waktu mau bangkit, kealahannya masuk lagi. Itu bidat Bapak Ibu ya. Bahwa malaikat sendiri sudah menjelaskan ada satu pribadi yang dia lahirkan ini, dia akan menjadi besar, saya tebalin di situ, dia akan menjadi besar, kebesarannya itu literally secara fisik, dan juga dia besar karena dia agung, karena dia juga Allah. Ya, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Predikat atau apa ya? Julukan ini, apa bahasa Indonesianya itu? Hanya diberikan kepada satu pribadi, anak Allah yang maha tinggi hanya diberikan kepada Yesus. Ya, ini merujuk kepada natur ilahinya, natur kealahannya. Jadi kebesarannya yang unik itu adalah bahwa Yesus adalah Allah manusia. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Dia Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Kenapa dia dikatakan sebagai manusia yang sejati? Karena dia dikandung dan dia dilahirkan. Makanya saya hijau-hijauin itu adalah menurut natur manusianya. Dan yang saya merah-merahin adalah natur ilahinya. Jadi bukan berarti Yesus lahir manusia, habis itu umur 30 baru dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tiba-tiba keilahiannya masuk. Habis itu karena dia mau mati, keilahiannya keluar lagi. Habis itu dia mau bangkit, keilahiannya masuk lagi. Enggak gitu, tidak bisa dipisah-pisah. Ya, dua natur ini bersatu, padu di dalam satu pribadi. Jadi dikatakan sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Allah manusia. Jadi saya harap GBI Dok 4 tidak kebingungan untuk menjelaskan dua natur Kristus, kristologi. Bahkan ini pun sudah dijelaskan oleh malaikat sendiri. Bahwa Allah, anak Allah yang maha tinggi ini dikatakan dia akan memerintah, memenuhi nubuatan di minggu pertama. Dia adalah tunas Daud. Bahwa kerajaannya, Bapak Ibu ingat Daud katakan, Tuhan saya mau mendirikan bait Allah kepada engkau, kata Daud. Tuhan katakan tidak, kamu tidak akan mendirikan bait Allah untukku, tetapi aku akan mendirikan kerajaan untukmu. Itu berbicara tentang Kristus. Kristus adalah bait Allahnya, Kristus adalah rajanya. Ya, aku akan mendirikan kerajaan bagimu. Itu berbicara tentang pribadi Kristus. Jadi bukan keilahian Allah itu bukan keluar masuk, enggak ya. Bahwa dia adalah sungguh Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Oleh karena itu di slide sebelumnya tadi sudah kita baca tadi bahwa ya di ayat 32 ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Ya, itu yang diberikan kepada Yesus Kristus. Ya, jadi dia adalah Allah yang sejati, manusia yang sejati. Kemudian pertanyaan berikutnya pasti wajar dong ditanyakan oleh Maria, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan jawabannya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau katakan Tuhan mau jadi kedondong juga bisa. Tapi ngapain dia jadi kedondong? Ya kan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kok bisa Allah manusia? Kok bisa Allah jadi manusia? Firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Kok bisa? Ya jawabannya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesimpel itu Bapak Ibu. Itulah iman. Ya. Jadi mengesampingkan, kita baca 1, 2, 3. Mengesampingkan proses alamiah yang biasa, maksudnya hubungan suami istri, Bapak Ibu pasti tahu. Roh Kudus, kuasa yang maha tinggi, menghasilkan kehidupan yang ajaib. Akan memberikan pengaruh yang akan menghasilkan seorang anak tanpa kenajisan jasmani. Tidak ada ayah manusia yang turut, Bapak Ibu mengerti ya kalau bahasa saya begitu. Dan tidak ada hubungan seksual menurut berkat yang diberikan kepada manusia saat penciptaan. Saat Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, Yesus tidak itu. Ya, Tuhan Yesus lahir bukan karena proses beranak cucu antara suami dan istri. Gimana bisa? Ya karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Jadi setidak-tidaknya begini, di ayat 35 supaya Bapak Ibu ngerti proses inkarnasi. Di ayat 35. Jawab malaikat itu, kita baca 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Perhatikan yang saya beda-bedain warnanya. Oh yang ungu agak gelap ya. Allah Tritunggal, 3 pribadi, ya. Saya merah-merahin. Di situ ada Roh Kudus, ada kuasa Allah yang maha tinggi merujuk kepada Allah Bapa, dan di situ yang warna merah anak Allah berbicara Sang Firman. Halo, ini indah sekali loh proses ini Bapak Ibu. Saya selalu terkagum. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi saya ada sebelah kanan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Roh Kudus membentuk tubuh jasmani Kristus dari tubuh Maria. Tetapi yang berinkarnasi bukanlah Roh Kudus tetapi pribadi kedua yaitu Sang Firman. Jadi inkarnasi adalah karya Allah Tritunggal semata. Di situ enggak ada sama sekali kontribusi Maria di situ. Semua yang ngerjain adalah Allah. Luar biasa sekali. Dan dikasih tahu prosesnya. Di situ ada Allah Tritunggal, situ ada Roh Kudus, ada Allah Bapa, kuasa Allah yang maha tinggi, dan di situ ada anak Allah. Ya, jadi saya sudah katakan beberapa bulan lalu, orang yang mengaku gereja tidak mengakui Tritunggal itu bukan gereja. Ya, dia bukan Kristen. Karena inilah iman kita bahwa inkarnasi Natal adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Gak ada yang minta, tapi Allah Tritunggal mengerjakannya. Ya, jadi bagaimana kalau kata Maria tidak ada yang mustahil. Tidak ada peranan Maria di situ, apalagi Bapa manusia secara jasmani. Ya, ini adalah karya Allah Tritunggal. Sampai sini Bapak Ibu mengerti? Memahami proses inkarnasi, ya. Natal ini penting sekali Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu enggak bingung-bingung. Jadi saya katakan lagi, dia adalah Allah yang sejati, manusia yang sejati. Ya, sudah dijelaskan sendiri oleh Maria. Jadi saya sudah katakan, dia bukan keilahiannya keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Dia adalah Allah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya, sejak kekekalan, Sang Firman adalah Allah. Dalam peristiwa Natal, inkarnasi, Allah menjadi manusia. Bukan berarti dia lepaskan atribut keilahiannya itu.
natur keilahiannya ya. Ingat lagi beberapa bulan lalu ya, itu adalah mendasar sekali, sangat mendasar. Dan kemudian setelah dijelaskan proses ini semua oleh malaikat, oleh Gabriel, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian apa kata Maria? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah iman Bapak Ibu. Ya, ini juga untuk kita. Ini adalah sifat dan hakikat dari iman, bahwa iman hanya berdiri di atas sesuatu yang dapat diandalkan dan tidak ada yang lain yang dapat diandalkan selain firman Allah dan janji ilahi. Tidak ada yang lain. Iman kita berdiri di atas firman Tuhan. Walaupun makanya Maria sama sekali tidak ada kontribusinya di dalam inkarnasi. Ya. Dia hanya katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi sebagaimana yang terjadi kepada Maria dengan imannya, demikian juga dengan kita saat-saat ini. Ya. Saat engkau dikaruniakan baptisan, saat engkau dikaruniakan perjamuan kudus, inilah tubuhku, inilah darahmu. Inilah darahku, kata Tuhan. Saat Tuhan katakan, saat nanti saya akan membaptis 5 orang. Walaupun saya yang membaptis, percayalah yang mengerjakannya itu Allah sendiri. Saat saya nanti akan katakan saya membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Percayalah janji-janji Allah itu juga diberikan bagi engkau yang dibaptis nanti 5 orang. Dan inilah jadilah padaku menurut perkataanmu. Setiap firman Tuhan saat Tuhan katakan satu orang yang bertobat seisi rumah diselamatkan, katakan jadilah padaku menurut perkataanmu ya Tuhan. Itulah iman. Iman bukan saya katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bukan perkara mobil, bukan perkara rumah. Tetapi kita walaupun tidak melihat Kristus, kepala tubuhnya yang benar-benar Bapak Ibu melihat saya saat ini. Tetapi kita katakan jadilah padaku menurut perkataanmu. Dalam setiap firman Tuhan saat dikatakan bertobat. Ya kan? Memeluk erat Kristus, Kristus sudah bikin ini untukmu, untuk keluargamu dan segala macam. Katakan, amin, jadilah padaku menurut perkataan firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu ya Tuhan. Karena kita hanya berdiri di atas janji Tuhan, di atas firman Allah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini berbicara tentang iman. Dan ini juga bagi kita saat ini. Engkau yang akan dibaptis nanti. Engkau yang akan sebagai suami, sebagai istri. Kita sudah membahas minggu lalu bahwa Tuhan, Dia bahkan tidak melihat bibit bobot bebek. Justru karena untuk itulah Dia katakan bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan akui, Tuhan saya orang sakit. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saat Tuhan katakan, ya, bahwa engkau diselamatkan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saat Tuhan katakan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Saat Tuhan minggu lalu katakan bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Katakan jadilah padaku menurut perkataanmu. Saya tetap bersukacita di tengah pergumulan. Inilah iman. Ya, sehingga ini bukan ketaatan yang heroik. Iman adalah sesuatu yang menerima. Kalau saya kasih HP kepada Bapak Ibu, nih untuk Bapak bawa aja pulang, itu iman. Bapak Ibu hanya terima, HP iPhone 17 Pro Max, bawa pulang, itulah iman. Ya, tapi bukan berarti waktu salam, Pak, Bu, gembala mana iPhone Pro Max-nya? Saya nggak ada duit Bapak Ibu ya. Tapi itu adalah istilah. Iman adalah menerima kebaikan, kemurahan hati Tuhan. Dan Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah iman. Karena apa perkataan malaikat tadi? Bahwa dia akan mengandung, bahwa Yesus dia akan menjadi besar, dia akan begini. Dia sudah menjelaskan proses inkarnasi. Terus kata Maria hanya apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan inilah sesuatu yang luar biasa. Tuhan sangat senang bagi kita yang terus menerima janji-janji Tuhan. Amin. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Jadi
Maria menjadi teladan bukan karena dia ada kerjasamanya dalam proses inkarnasi. Karena inkarnasi adalah semata-mata pekerjaan Allah. Tetapi karena dia mempercayai firman. Karena dia mempercayai firman. Dan dia memegang janji itu. Ya. Kemudian ya, saya berusaha cepat Bapak Ibu. Masuklah ke kisah Maria dan Elizabeth. Ya. Jadi sebenarnya kalau LAI itu dikatakan seperti dia tidak terlihat ya. Tetapi kalau kita lihat di ESV ya, dikatakan bahwa setelah kejadian itu, setelah kejadian dia diumumkan, diberitahu bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dikatakan dia itu went with haste, ya, dia langsung bergegas. Zaman dulu Bapak Ibu enggak ada Grab, enggak ada Maxim, enggak ada TikTok. TikTok biasanya ngumumin saya hamil gitu ya kan, tes 2 garis gitu kan, tes pack, ya. Mungkin seperti yang tadi yang baru dikaruniakan anak, mungkin ngumumin di sosial media, enggak ada yang begitu-begitu. Tetapi setelah itu terjadi, dia langsung bergegas ke rumahnya Zakaria dan Elizabeth. Perjalanannya kurang lebih 3-4 hari, gitu ya, dari atas dia ke arah selatan, dari Galilea dia ke arah rumahnya Elizabeth di En-Karim ya. Jadi kurang lebih prediksinya 3-4 hari ya. Dia langsung bergegas. Nah, apa yang terjadi? Ini saya hanya kasih tahu tempatnya, dari sini ke sini dia jalan ya. Apa yang terjadi? Di situ kita baca 1, 2, 3. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Salamnya itu hanya apa? Hanya shalom, hanya damai sejahtera. Ya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, kemudian apa? Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Pertanyaannya, Elizabeth tahu dari mana? Baru ngomong shalom loh, baru depan pintu. Kan saya sudah katakan, gak ada telepon. Tahu gak kau, baru datang malaikat ke rumahku, baru ceritalah Elizabeth. 6 bulan lalu juga suamiku kayak gitu loh, sampai bisu dia, masih bisu dia sampai sekarang. Gak ada. Itulah pekerjaan Tuhan luar biasa loh. Ya. Maria belum cerita, dia baru memberikan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Itu adalah suatu kebiasaan, ya, menyebutkan shalom. Kemudian saat Elizabeth mendengar, baru mendengar, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Tadi saya agak kelewatan sedikit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat ya bahwa malaikat juga menjelaskan apa yang terjadi kepada Elizabeth dan Zakaria. Bahwa mereka pun sudah mengandung, walaupun mereka sudah tua, mereka sudah mengandung. Mereka sedang mengandung seorang pribadi yang akan mempersiapkan jalan bagi sosok yang akan dilahirkan oleh Maria ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi 6 bulan, saat sudah hamil 6 bulan, Elizabeth mendengar salam Maria, kemudian melonjaklah anak. Dan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Saat dia dengar, melonjaklah Yohanes Pembaptis di dalam rahim, penuhlah dengan Roh Kudus. Dan puisi 42 ini salah satu ayat yang paling saya suka ya. Karena apa? Dikatakan diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan ayat 43, dan diberkatilah buah rahimmu. Di ayat 43 adalah salah satu ayat favorit saya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Wah, luar biasa sekali. Dikatakan, siapakah aku ini? Ini luar biasa kerendah hatian Elizabeth. Dia katakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kan Maria dengar tuh kabar dari malaikat apa yang dikerjakan di keluarga
Zakaria. Dan dia katakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Padahal Maria ini pun lebih muda loh daripada Elizabeth. Tapi kerendah hatian dia, karena apa? Kembali lagi sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapakah aku ini? Ini juga kalau kita implikasikan, kalau kita sesuaikan dengan saat ini Bapak Ibu ya. Siapakah aku ini? Saya mau katakan, kalau kita kontekstualisasi dalam keadaan sekarang, bisa kita katakan begini Bapak Ibu, bagi kita saat ini. Kalau kita kontekstualisasikan dengan keadaan kita saat ini, coba saya agak gedein. Ke-update nggak? Agak gede nggak? Oke, ya. Kalau saya kontekstualisasikan dengan keadaan kita saat ini, adakah kita memiliki kerendah hatian seperti Elizabeth? Adakah kita katakan saat Natal, saat masa-masa Advent, siapakah saya ini Tuhan, sampai Engkau menanggalkan seluruh kemuliaan-Mu, mengosongkan diri, lalu datang mengunjungi saya, dan berdiam di antara saya yang berdosa ini. Siapakah kami ini Tuhan hingga Engkau menyatakan diri sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kami. Apakah doa ini juga sempat pernah kita ucapkan sekali saja di dalam kehidupan kita? Di dalam Natal, makanya saya katakan Natal itu bukan tentang foya-foya. Advent itu bukan berbicara tentang, ya saya gedekan lagi supaya Bapak Ibu lebih gampang membacanya. Ya, kalau kita kontekstualisasikan sekarang, ada enggak kita katakan siapa aku ini Tuhan? Sampai Engkau mau meninggalkan kemuliaan-Mu di sana. Siapa aku ini Tuhan? Sampai Engkau adalah gembala yang baik yang meninggalkan 99 untuk mencari saya yang satu ini. Siapa aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu Tuhan. Aku siapa emangnya sampai Engkau melakukan semua ini? Aku ini siapa sampai Allah Tritunggal mengerjakan yang tadi yang sudah panjang lebar kita bahas? Kita ini siapa? Siapa aku ini Tuhan? Baiklah kita di masa-masa Advent ini. Sama seperti Elizabeth saat katakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kita juga, siapa aku ini Tuhan? Sampai aku diperhitungkan oleh Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Aku ini siapa? Kita nggak ada hebatnya kita ini di hadapan Tuhan. Tapi dikatakan apa? Siapakah aku ini? Ya, ini kalau kita kontekstualisasikan dengan keadaan kita sekarang. Kerendah hatian kita. Advent, marilah di masa Advent ini adalah Advent yang terakhir di tahun ini. Saat di masa Advent ini, kita renungkan, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini siapa sampai Engkau mau lahir, Engkau mau mati bagi saya. Siapakah aku ini? Ya, jadi kembali lagi Natal bukan tentang foya-foya. Natal bukan berbicara tentang melampiaskan hawa nafsu. Tetapi di masa Advent ini kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Aku ini siapa sampai Tuhan bikin ini. Amin. Dan berikutnya, ada bayi yang melonjak. Ya. Kita baca itu yang besar Bapak Ibu, 1, 2, 3, iman muncul dari pendengaran akan firman serta buah dari pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu ingat tadi kan, tadi ayatnya yang sebelumnya apa? Melonjaklah anak ini dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi saya mau katakan iman ya muncul dari pendengaran akan firman Allah, iman muncul dari kehadiran Kristus. Ya, bahkan saat itu Kristus hadir di rumah itu masih bentuk janin loh. Wah, luar biasa sekali. Tetapi kehadiran Kristus di situ iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ada kehadiran Kristus serta buah dari pekerjaan Roh Kudus. Bukan kehebatan kita juga Bapak Ibu bisa Kristen. Ya. Coba saya gedekan lagi ini. Gede enggak itu Bapak Ibu? Ya. Dari proses munculnya iman ini di dalam Elizabeth dan bayi Yohanes Pembaptis, kita juga melihat pola Tritunggal. Bukan hanya tadi perikop yang pertama, di sini juga muncul pola Tritunggal. Sebab di mana ada Yesus Kristus, dalam hal ini Yesus Kristus di dalam rahim Maria, ya. Di mana ada pemberitaan firman, di mana ada Yesus Kristus, di situ
Roh Kudus bekerja memanggil orang-orang, mengaruniakan dan menguatkan iman. Roh Kudus tidak bekerja atas dan demi dirinya sendiri, melainkan dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra, pribadi pertama dan pribadi kedua. Karenanya Roh Kudus selalu menunjuk kepada Kristus. Iman kepada Yesus, di situ ada pekerjaan Allah Roh Kudus di situ. Makanya bayinya melonjak, makanya saya katakan anak-anak ini yang kecil-kecil begini mereka bukan gak ngerti. Ya, saya yakin sekolah minggu juga mungkin sudah tahu serial hafal doa Bapa Kami. Kita gak usah katakan mereka gak ngerti. Tapi mereka percayalah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bahkan Elisabeth yang dipenuhi Roh Kudus, janinnya juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi bukan hal yang sepele membawa anak-anak ke gereja. Justru Tuhan katakan anak-anak kecil inilah yang punya kerajaan Allah. Iman mudah sekali tumbuh bagi anak-anak kecil. Mereka gampang percaya. Dan itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Ya, bayi yang melonjak. Saya sudah mau selesai Bapak Ibu, ya. Masuk lagi ke Ibu Tuhanku, ya. Yang saya udah kuning-kuningin tadi itu yang kita bahas. Pertanyaannya bagaimana mungkin Tuhan punya ibu, ya kan? Katanya Tuhan kok punya ibu? Ya, kita harus mengerti ini. Poin yang berikutnya dari puisi Elisabeth dikatakan ibu Tuhanku. Apa maksudnya ibu dari Tuhanku? Bagaimana mungkin Tuhan punya ibu? Ya, supaya Bapak Ibu mengerti arti puisi ini. Bahkan ya, saya katakan tadi, ini dari Roh Kudus loh. Halo. Bukan pinter-pinteran Elisabeth loh. Dia kan belum tahu kalau Maria mengandung. Halo, ulangi ya. Dia belum tahu kan sebenarnya kalau Maria mengandung. Maksudnya dia belum dikasih tahu oleh Maria bahwa dia mengandung. Ya. Karena bahkan Maria pun belum menikah. Belum dikasih tahu apa-apa, tetapi Roh Kudus memenuhi Elisabeth, bayinya melonjak kegirangan. Roh Kudus melalui Elisabeth memberitakan ibu Tuhanku. Kenapa? Apa arti gelar ini? Tuhan kok punya ibu? Ya. Kenapa Roh Kudus melalui Elisabeth bisa mengatakan perkataan seperti itu? Supaya Bapak Ibu ngerti firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan. Kitab suci menafsirkan kitab suci. Alkitab menafsirkan Alkitab. Bukan pengalaman pribadi, bukan mimpi-mimpi yang menafsirkan Alkitab, tetapi Alkitab menjelaskan Alkitab. Firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Apa maksudnya? Kita bisa lihat dari Kolose, kita baca 1, 2, 3. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam dialah, di dalam Kristuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi yang mau disampaikan oleh Roh Kudus melalui Elisabeth saat itu saat mendengar suara salam dari Maria, yang mau dikatakan apa adalah janin yang ada dalam kandungan Maria adalah Allah yang utuh. Kan tadi saya sudah jelaskan proses inkarnasi. Bahwa dia adalah Allah yang utuh, bukan sebagian Allah. Bukan hanya manusianya Kristus aja yang ada di dalam rahim Maria, tetapi Allah yang sejati berdiam secara jasmania selama 9 bulan di dalam kandungan Maria. Allah yang sejati, ulangi lagi ya biar yang Bapak Ibu yang punya telinga mendengar. Allah di dalam Kristuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam 9 bulan kepenuhan kealahan itu berdiam secara jasmania di dalam kandungan Maria selama 9 bulan. Dan saat lahir kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam bayi Yesus yang digendong-gendong, bertumbuh dia semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kemudian dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian dia melakukan misinya kerajaan Allah. Kemudian dia mati, kemudian dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Dia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Karena di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi selama 9 bulan Bapak ibu-ibu yang pernah mengandung, pernah merasakan tendang-tendangan bayi, Allah yang luar biasa pernah berdiam secara jasmani seperti itu.
Oleh karena itu patutlah kita masih nanya, siapakah aku ini Tuhan sampai engkau begitu? Ya. Jadi sehingga makanya ada dikatakan kalau teologi ya, bahasa teologinya Theotokos, God bearer selama 9 bulan. Ya. Tapi saya garis bawahi, ini bukan untuk meninggikan Maria. Saya besarkan lagi sedikit ya. Ini bukan untuk meninggikan Maria atau menyatakan Maria punya atribut ilahi tertentu. Tidak, dia tetap manusia. Ya, tidak ada 1% keilahian yang di pribadi Marianya maksudnya ya. Jadi bukan juga untuk menyatakan bahwa pribadi kedua atau Sang Firman itu belum ada. Kan dia sejak semulanya, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Dari awal-awalnya sekali Sang Firman itu sudah ada. Tapi apa maksudnya Theotokos ini? Maksudnya adalah Allah pribadi kedua, Sang Firman, mengosongkan dan membatasi dirinya, lalu berdiam di dalam rahim seorang perawan selama 9 bulan. Bergantung dari nutrisi yang ada dari tubuh Maria. Allah yang supranatural menjadi natural. Kok bisa kayak gini? Ya balik lagi jawabannya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini justru Injil yang sangat indah Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Ini justru bukan untuk menyinggung Theotokos ini ada ya. Maria ini bukan untuk memuliakan Maria, bukan untuk meninggikan Maria, ya. Bukan berarti Maria jadi punya atribut ilahi, tidak. Tetapi fokusnya kepada Kristusnya. Allah yang tidak terbatas membatasi dirinya. Ya. Jadi paham ya. Dan itulah kasih karunia yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah, dikerjakan dalam pribadi Bunda Maria. Sehingga Allah yang maha kuasa, kita baca poin pertama, Allah yang maha kuasa menjadi janin yang tidak berdaya. Allah yang maha hadir menjadi terbatas dan berdiam dalam rahim Bunda Maria. Lalu dibawa kemanapun Maria pergi selama 9 bulan. Itulah makanya Theotokos, God bearer. Justru ini Injil yang indah sekali bahwa Allah yang pada mulanya adalah Firman membatasi dirinya. Ya, ini ajaran resmi di dalam kekristenan Bapak Ibu. Ya, bahwa Allah yang maha kuasa menjadi janin yang tidak berdaya. Allah yang maha hadir menjadi terbatas berdiam di dalam diri Bunda Maria. Bahkan kembali lagi saya sudah katakan, berbicara tentang Natal tidak mungkin berbicara tentang Jumat Agung dan Paskah. Ya. Kita baca Allah yang maha kudus mau mengenakan natur manusia kita yang sudah rusak karena dosa. Mau mengenakan semua keterbatasan natur manusia kita. Dia bisa terluka, dia bisa mati, dia bisa merasakan ketakutan. Bapak Ibu tahu kan Tuhan Yesus merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia kenakan natur kita itu. Ya. Supaya apa? Kenapa dia kerjakan ini? Supaya dia dapat menciptakan kembali natur manusia kita yang jatuh ke dalam dosa. Dia menciptakan ulang natur manusia kita. Bukan seperti dia menciptakan manusia di Taman Eden pertama kali, tetapi justru dia dengan cara masuk ke dalam natur kita. Dia hidup, mati, bangkit, supaya kita kelak mengenakan tubuh kemuliaan. Ya. Ini penting sekali Bapak Ibu, jujur ini penting sekali. Ini sangat mendasar di dalam iman Kristen kita. Ya, supaya ini natur kita yang jatuh karena dosa, Tuhan ciptakan kembali. Makanya dikatakan engkau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita akan digenapi secara sepenuhnya ini saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua. Orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang sudah beriman, yang sudah mendahului kita, mereka pun akan mengalami kebangkitan tubuh. Ya, kita juga tubuh kita yang penuh dengan natur dosa ini diberikan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru secara penuh saat apa? Saat kedatangan Tuhan Yesus. Tapi apakah sekarang sudah mulai dikerjakan Tuhan? Sudah, karena dia sedang datang sekarang. Itulah gunanya baptisan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Orang-orang yang beriman kepada Kristus. Supaya ini suatu saat
kita akan mengalami kebangkitan daging, memiliki tubuh yang baru. Sehingga saya mau katakan, kesimpulannya, ya kalau udah kesimpulan udah langsung matanya segar. Kesimpulannya Bapak Ibu, di masa Advent ini, kalau saya mau merangkum minggu 1, 2, dan 3, dan juga minggu keempat ini, baiklah kita mengisi minggu-minggu Advent ini dan seterusnya, karena kita juga terus masih masa Advent menunggu Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua. Kita beriman terhadap apa? Yang sudah digenapi. Apa itu yang sudah digenapi? Kehidupan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu yang sudah digenapi. Dan saya putihkan sekarang, yang sedang digenapi. Engkau beriman dalam setiap pemberitaan firman yang diberitakan di gereja. Engkau beriman di dalam setiap persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Engkau beriman, ya engkau yang memberi diri dibaptis, yang sedang digenapi saat ini. Bahwa Kristus terus berkali-kali memberitakan hadir, memberitakan pertobatan, memanggil engkau kepada keselamatan. Roh Kudus terus bekerja, itu yang sedang digenapi sekarang, yang sedang Allah kerjakan sekarang. Dan yang akan digenapi sepenuhnya adalah saat Yesus Kristus datang kembali. Ini adalah satu kesatuan yang tidak pernah bisa dipisahkan Bapak Ibu. Karena tadi kita membahas yang sudah digenapi, dan kita juga sedang mengalami yang sedang digenapi, dan yang akan digenapi sepenuhnya yang kita tunggu-tunggu. Itulah iman. Berdiri di atas sesuatu yang sudah Tuhan ucapkan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, makanya saat saya katakan, mari Bapak Ibu mengakui dosamu di hadapan Tuhan, Dia adalah setia yang adil yang akan mengampuni segala dosa-dosamu. Jadilah padaku menurut perkataanmu, kata itu. Ya. Yang kedua, dengan kerendahan hati, metanoia, kembali lagi di week kedua, di minggu kedua. Ya. Pertobatan, bagaimana pertobatan? Apa itu pertobatan? Gak berhenti di menyesal aja. Tetapi terus langsung bergantung kepada iman, kepada apa yang Kristus sudah kerjakan. Itulah metanoia. Makanya Rasul Paulus katakan, oleh karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Metanoia, perubahan pikiran. Kita mengisi masa-masa Advent ini dengan metanoia, pertobatan, penyesalan akan dosa-dosa kita. Siapa aku ini Tuhan sampai engkau bikin ini? Dan kita memeluk erat semua yang Tuhan sudah kerjakan. Bapak Ibu memahami poin kedua? Ya. Dan poin ketiga, sukacita. Gaudete minggu lalu, ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah dekat, dan kalau tadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah saja bisa menjadi manusia, menyelamatkan kita semua. Bahwa Tuhan bisa memakai seorang wanita yang mendapatkan kasih karunia Allah. Bunda Maria mendapatkan kasih karunia Allah, dia bisa menggunakan seorang wanita untuk mengerjakan rancangan keselamatannya. Kita bersuka cita, ternyata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Saya undang para pelayan maju ke depan. Mari Bapak Ibu di masa-masa Advent ini, ya, dan terus kita memandang luar biasa ini, bahwa Tuhan yang tidak terbatas membatasi dirinya. Ya, kita akan memperingati akan merayakan Natal. Ini adalah Advent yang terakhir, jadi sudah sangat dekat sekali. Jadi makanya kita membahas Maria dan Elizabeth. Tidak ada yang mustahil. Saat Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah berbicara tentang iman. Dan kita mengimani semua yang sudah Tuhan kerjakan. Bahkan termasuk yang terjadi di dalam tubuh rahim dari Maria. Theotokos, God bearer selama 9 bulan. Allah yang tidak terbatas membatasi dirinya menjadi seorang janin. Dan lihatkan, karena kehadiran Yesus Kristus ada bayi yang melonjak. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Luar biasa kehadiran Allah. Dan Allah itu, Allah Immanuel itu beserta dengan kita sekarang. Ya, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita merenungi kebaikan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, sampai Tuhan
menjalani setiap proses